Pak Wahyu, ada tanggapan tentang bukan ketakutan ya, tetapi kemungkinan generasi tua akan semakin jauh dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat. Iya, Bu ya. Tadi kan ada komentar ya, kalau mereka bingung soal doktrin, mereka tanya sama pendetanya. Itu persepsi orang tua atau anak muda ini sih gitu? Kan Ini persepsi Pak Yohanes kita. kayaknya orang tua deh. Ya, enggak, saya pendeta penginjil yang tidak mau peran saya tergantikan gitu loh. Padahal Ya, anak-anak kalau bingung masih ada sekarang, ketakutan itu ya. ya Bukan, berapa banyak anak yang tidak tanya, akan tanya orang tua. Mereka akan tanya seperti Pak Wahyu bilang, Google, AI, atau lain. mereka akan melakukannya sendiri gitu. Makanya Ya, saya Ya. tanya tadi, itu sebenarnya usulan pasti dari pendeta atau penginjil kayak saya Iya, dan mau masih kehilangan masih perannya. belum let go, Pak. Iya kan masih ya, belum lihat kan pola pikirnya kan masih pola pikir lama kan gitu ya. Iya, Kalau ya, sampai anak zaman sekarang nanya ke saya gitu ya, itu dugaan saya sebenarnya dia nggak butuh jawaban, dia butuh relasi. ya, Jawaban dia ya, bisa dapatkan dari sini kok. Tapi iya. relasi Cari pendeta aja personal, susah, Pak. ya relasi personal. Jadi pertanyaan doktrin sesusah apa sih yang nggak bisa dijelaskan oleh AI? Bisa. Tapi satu hal yang harus saya tahu gitu ya, ketika anak muda datang dengan pertanyaan doktrin ke saya, mereka itu sebenarnya membutuhkan relasi, bukan jawaban. Nah, ini yang seringkali persepsinya masih persepsi lama dijelasin soal doktrin dan yang lainnya. Enggak, pertanyaannya gini, setelah penjelasan secukupnya pertanyaannya gini. Kamu lagi dalam pergumulan apa, nak? Apa yang bisa saya doain untuk kamu? Kita ngopi yuk. Jadi Ya, tolong dulu, tolong teman-teman pendeta penginjil kacamatanya tolong diganti dulu gitu ya. Tolong diganti dulu, dilepas dulu sih gitu ya, supaya bisa benar-benar ngelihat sesuatu itu dengan cara yang baru gitu loh. Bukan masih ya, pengen mempertahankan cara betul, yang lama terus gitu ya. Nggak akan ya, bisa. ya, Ya, betul, nggak akan ya, bisa. Bahkan sekarang kalau saya ngajar dan misalnya di kelas ada saat saya ngizinin mereka pakai HP dan AI ya. Jadi ada saat enggak, ada saat iya supaya berimbang kan. Oke, kita tahu ada perdebatan tentang predestinasi itu. Do your research, do ya, your own research, ya. ya, Dan kalau semuanya kita ngobrol. ya, ya. Nah, gitu ya. kan? Itu prinsip yang diajar waktu AI dan pendidikan. And kelas itu untuk interaksi, relasi, diskusi, aplikasi. Di luar kelas bisa dapat informasinya, tapi Iya, bawah ya. itu untuk relevance dan seperti tadi bilang, Si. bisa betul menggigit dan mendalami. Nah, itu waktu bersama. Saya itu mengubah prioritas dan termasuk untuk pendidikan. Ya, Ya, jadi ini Pak Yohanes Sudarman, kalau boleh dikoreksi sedikit ya Pak, hamba Tuhan memang bisa menjadi mentor, tetapi juga kalau masalah kebingungan doktrin, mari kita diskusi sama-sama, bukan menjadi source untuk jawaban ya, tapi mari kita bawa bersama, diskusikan bersama-sama. Ya, ya. ya. Oke, ini Saya just share satu slide karena tadi saya sedang lihat dan itu baru muncul di depan mataku. Sudah kelihatan? Oops. share. Share. Tadi sudah omong sekali tentang itu, tetapi saya mau bilang lagi, berapa penting literasi digital dan literasi AI. Nah, itu menolong tak hanya untuk mengerti teknologinya, cara memakai, tetapi bagaimana komunikasi, bagaimana mikir, and bagaimana kreatif dan ekspresi, bagaimana memakai waktu dengan baik. Lebih lagi dengan AI. Dan AI harus mengerti ada bias dalamnya, omni bias. Harus mengerti batasannya. Itu baik untuk some things and jelek untuk yang lain. And lebih lagi harus bisa mulai kesadaran akan dampak sosial yang jauh lebih poin terakhir daripada dimengerti sekarang. Termasuk sosial dalam konteks kerja. Dan saya sangat setuju dengan Pak Wahyu. Berapa penting relationship with God, our relationship in Christ to others, and our relationship in the body of Christ. Jadi tak hanya prioritas, tapi kalau ada mentoring, itu satu sisi, tapi ada eksplorasi bersama sisi yang lain karena
dari satu sisi saya banyak kata sisi, tapi ini satu tugas misiologis. Bagaimana belajar bersama satu dunia yang sedang dibuka di depan mata untuk Tuhan bisa diproklamasi, dideklarasi dengan baik di situ. Dan itu tantangan. Dan untuk youth, ini bukan dunia yang baru, itu dunia mereka. Tapi mereka lahir di situ, siapa akan membawa Injil kepada mereka di situ? Dan itu tantangan dan harapan dari saya.